darahmu tak bisa mengucap darahku, jika ususmu belum bisa mencerna ususku, kau terjemahkan ususku ke dalam ususmu. Daging kita satu, arwah kita satu, walau masing jauh. Yang tertusuk pada Charlie berdarah padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau baca puisi aja lah ya, biar nggak lama. Soalnya sudah disampaikan semua oleh Daeng atau Puang saya Didi tadi. Nah ini puisi karya Sutarji Kalzom Bahri yang mengingatkan kita bahwa kita harus satu. Cuma ada bagian yang saya tidak bacakan karena saru. Kan biasa Sutarji begitu dia. Jadi judulnya satu ya, jadi bisa di selami. Satu, karya Sutarji Kalzom Bahri. Ku terjemahkan tubuhku ke dalam tubuhmu, ke dalam rambutmu ku terjemahkan rambutku. Jika tanganmu tak bisa bilang tanganku, ku terjemahkan tanganku ke dalam tanganmu. Jika lidahmu tak bisa mengucap lidahku, ku terjemahkan lidahku ke dalam lidahmu. Aku terjemahkan jemariku ke dalam jemarimu. Jika jari jemarimu tak bisa memetikku, ke dalam darahmu ku terjemahkan darahku. Kalau darahmu tak bisa mengucap darahku, jika ususmu belum bisa mencerna ususku, ku terjemahkan ususku ke dalam ususmu. Daging kita satu, arwah kita satu, walau masing jauh. Yang tertusuk pada Charlie berdarah padaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja ya. Itu saja, semuanya saya kira sudah jelas. Charlie korban mafia, tidak bersalah. Hakim harus membebaskannya atau dia layak untuk diberikan abolisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap advokat, tokoh dan aktivis nasional. Bebaskan Charlie Chandra. Kembalikan marwah hukum dan keadilan. Sebagaimana diketahui, jaksa penuntut umum telah menuntut Charlie Chandra, anak Sumita Chandra, dengan pidana 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Tangerang. Selanjutnya, hari Rabu 20 Agustus 2025 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Majelis Hakim akan membacakan putusannya. Berkenaan dengan itu, kami, advokat, tokoh, dan aktivis nasional menyatakan, pertama, berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa Charlie Chandra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwa oleh jaksa. Charlie Chandra tidak memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP. Charlie Chandra hanya sekedar mengajukan permohonan balik nama atas nama warisan ayahnya Sumita Chandra yang menjadi haknya yang sah berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 5/Lemo. Kedua, pengadilan harus memberikan keadilan kepada Charlie Chandra dengan memberikan putusan bebas kepada Charlie Chandra untuk mengembalikan marwah, wibawa hukum, dan lembaga pengadilan. Pengadilan harus independen dan sebagai muara masyarakat untuk mencari keadilan. Tidak boleh kembali berbuat zalim sebagaimana telah dilakukan terhadap Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang kemudian terpaksa dikoreksi oleh Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Ketiga, jika sampai ada putusan yang menghukum Charlie Chandra, maka inilah kezaliman luar biasa yang dilakukan oleh pengadilan
yang seharusnya memberikan keadilan dan akan menjadikan kejahatan oligarki Big Dua akan semakin merajalela. Karena itu, melalui kasus Sari Chandra, masyarakat awam dapat mengetahui secara jelas modus operandi perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh oligarki Big Dua untuk membangun bisnis properti mereka. Keempat, kasus Sari Chandra hanyalah fenomena puncak gunung es perampokan tanah lewat kriminalisasi. Masih banyak warga Banten lainnya yang mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Haji Fuad Effendi Jarkasi. Kelima, kami mengajak kepada seluruh rakyat untuk bersatu padu melawan kezaliman oligarki Big Dua. Saat rakyat Kabupaten Pati Jawa Tengah kompak melawan penguasa karena kenaikan pajak tanah atau PBB, maka rakyat Banten selaku korban penggusuran tanah oleh mafia tanah dan oligarki harus bersatu dan memantik perlawanan pada oligarki di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Jakarta, 14 Agustus 2025. Tanda tangan atas nama advokat, tokoh dan aktivis nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskan Charlie Chandra. Bebaskan Charlie Chandra. Tangkap Aguan dan Antoni Salim. Tangkap Aguan dan Antoni Salim. Tangkap Ali Hanafi Hidayah. Tangkap Ali Hanafi Hidayah. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Oke, terima kasih semua narasumber. Indonesia tanah air Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua pendukung, apalagi media dan teman-teman aktivis, emak-emak juga, luar biasa semuanya. Tanpa kalian semua, saya perjuangan ini nggak ada arti. Dan buat saya itu, maka kemarin saya bilang putusan satu hari pun akan saya banding. Kenapa? Karena putusannya itu yang penting. Putusan ini akan menjadi contoh untuk penegak hukum di masa depannya, supaya mereka tidak bisa lagi seenak-enaknya gitu ya. Tadi teman saya bilang, Charlie kan belum diputus bersalah, kok udah dipenjara, kok ditangkap seperti itu sih? Emang apa kesalahan kamu? Orang cuma balik nama, balik nama waris, masa dituduh mafia tanah? Ya enggak. Jadi semoga pengadilan ini menjadi contoh supaya bisa ada perbaikan ke depannya. Banyak yang terpolemik. Iya, banyak, iya betul. Proses pengadilan sendiri Tapi ada dari 14 awal kali. kan Charlie sudah paham bahwa yang dihadapi The Giant ya, Betul. tidak mudah gitu. Dan harapan saya, karena begini, saya mikir biarpun hadapan saya itu adalah orang yang berduit, orang yang berkuasa, tapi tetap saya di pihak yang benar. Dan nggak ada uang yang bisa merubah itu, gitu. Jadi tetap saya perjuangkan, dan juga dengan dukungan dari teman-teman, meyakinkan saya bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk saya doang, untuk semua orang juga. Dan itu yang paling penting buat saya. Tapi menarik dari pernyataan, dihukum 1 hari pun pasti akan tetap banding. Kenapa? Pertama kita nggak bersalah. Kedua, pengadilan itu harus menjadi penegak hukum yang benar. Kita tidak mau ini menjadi contoh untuk para mafia tanah lainnya, kemudian menggunakan cara yang sama. Kita duduki dulu itu tanah. Kita preman mafia tanah bakal didukung oleh pengadilan. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi itu bakal jadi jurisprudensi yang sangat buruk gitu. Selama ini dalam mengikuti persidangan ini apa feeling, perasaannya? Kalau jaksa udah pasti berpihak pada mereka. Iya. Tapi kalau hakim saya lihat masih netral. Dan saya lihat di bawah ada poster Hakim Muhammad, ketua pengadilan negeri ini, ada poster menjadi contoh untuk hakim yang lain gitu. Jadi saya Mudah-mudahan dia tidak takut sama oligarki. seharusnya tidak sih, karena kalau dia memilih di pihak yang benar itu sudah jelas, bukti-bukti sudah ada, nggak ada celah. Dan mungkin ya kalau memang dia harus ditekan dengan tekanan oligarki, ya salah sendiri oligarki menggunakan hukum yang seenak-enaknya aja. Ya, sorry. Terus Minimal kalau mau ngerjain orang harus dengan yang benar hukumnya gitu kan, bukan sembarangan gitu.
Ada harapan terhadap pemerintahan sekarang, seperti kasus Tom Lembong, ada abolisi macam-macam. Menurut saya abolisi buat saya orang biasa hampir mungkin tidak akan terjadi. Harapan saya hanya hakim menegakkan hukum keadilan itu aja. Nggak perlu sampai Prabowo turun tangan. Tapi seandainya pengadilan tidak bisa independen, bagaimana? Banding. Kita banding sampai PK. Saya yakin pasti ujung-ujung menang. Yakin. Ini. Kasih bro. Persiapan untuk sekarang mau lagi ngapain? Pledoi dari kuasa hukum dan hari ini akan dibongkar semuanya. Rencana, Banyak. rencana putusan diperkirakan setelah pledoi ini kapan? Replik Tanggal replik? 19 Oh, tanggal 19 Agustus minggu depan. Agustus itu udah pasti putusan. Sudah pasti putus. Oke, Bahkan- sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal. Bahkan kita minta mundur nggak dikasih sama majelis hakim. Oke. Harus sesuai jadwal. Jadi selama ini majelis hakim memang sangat profesional. Tidak pernah ada satupun jadwal pengadilan yang dilewatkan atau di delay. Termasuk cepat ya. Ini 3 bulan ya. Ya, Mei, Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, 3 bulan. Sangat cepat. Biasanya 6 bulan ini. ya, ada yang sampai 1 tahun yang kadasnya. 1 tahun itu sudah menyalahi perma itu. Dan itu. Apa harapan Charlie untuk semuanya? Harapan saya dari putusan pengadilan ini dijadikan contoh untuk perbaikan di seluruh instansi BPN, kepolisian, dan juga kejaksaan. Oke, terima kasih kedua ya. Mudah-mudahan pembacaan pledoinya lancar, bisa menyentuh relung perdalam.